Baik, ketemu lagi dengan Slamet Setiono. Bagaimana kita langsung memasukkan ke data master? Baik, kita langsung klik data master ini. Nah, setelah kita masuk data master, perlu diperhatikan yang pertama adalah dibaca dulu instruksi ini, ya. Setelah itu mohon untuk tidak cut atau Ctrl X, melainkan cukup delete saja, copy paste saja. Bapak Ibu, yang berwarna ini semuanya jangan diisi. Yang diisi adalah sel C ini, tempatkan pada selnya sebagai tanda bahwa di sini adalah sel yang ada tulisannya, maka di sini ada tulisannya. Bila mana saya letakkan di sini, maka di sini tidak ada tulisannya, berarti tidak bisa. Maka dari itu yang ditulis adalah yang ada selnya ini. Bapak Ibu bisa menuliskan seperti ini. Kalau pemerintahan Provinsi Jawa Timur diganti Jawa Barat, maka milik menjadi Jawa Barat. Kemudian bila kota Probolinggo ini diganti dengan kota lain, maka akan menjadi kota lain. Berikutnya, sekolah menengah kejuruan pun juga diganti dengan sekolahnya masing-masing, maka akan menjadi sekolah masing-masing. Kemudian Probolinggo pun juga demikian. Kalau tulisan besar ya tulisan besar, kalau di sini tulisan kecil ya tulisan kecil. Jalan Mastrip seperti ini, alamat dan seterusnya Bapak Ibu bisa mengisikan sendiri. Kepala sekolah pun juga di sini dan seterusnya. Saya kira Bapak Ibu bisa memahaminya. Ini adalah guru pengajar atau guru yang membuat administrasi ini. Silahkan di-replacekan di nama Slamet Setiono ini. Nah, NIP-nya juga digantikan di bawah. Terus teknologi rekayasa dan seterusnya. Nah, ini adalah simulasi. Misalnya simulasi sekarang diganti komunikasi, komdik, komunikasi digital atau simkodik, komdik. Nah, silahkan sebagai contoh seperti ini. Nah, tahunnya seperti ini. Nah, semester ada 1 dan 2. Kenapa ini? Karena ini untuk 1 tahun langsung. Ini kelas 10 semester 1, kelas 10 semester 2. Berikutnya adalah ini kelas pertama paralel, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima dan seterusnya. Ini Bapak Ibu saya kira bisa mengisi, ya. 3 jam mata pelajarannya ada 3 jam dalam per minggu. Silakan diisi. Di sini pun juga untuk semester keduanya, ya. Terus seperti ini. Ini KKM-nya, tanggal rapot sisipan saya tidak tahu, sementara saya kosongi. Ini adalah absen pembuatan. Tanggal rapot ini juga saya tidak tahu, ini hanya contoh saja, nanti digantinya di sini. Nama sekolah pun ada yang kecil karena ini ada kalau yang terlalu besar nanti huruf besar semua. Ini saya sisipkan di sini, ini adalah tambahan lagi. Berikutnya hari efektif silahkan diisi sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Kemudian tolong ini KI 3 adalah pengetahuan, isikan di sini saya spend sampai 20 maksudnya apa? Bahwa KI 3 yang semester 1 itu isikan. Hanya semester 1. Sebagai contoh saya ada 14 di sini. Saya isikan di sebelah sini semester 1, di sebelah sini adalah semester 2. Ya, ini tinggal kopas-kopas. Nah, oke. Kalau ada 15 ya tulis 15 semuanya. Di sini pun juga 15. Harapannya seperti itu untuk pengetahuan saja. Berikutnya ini adalah K4. Ini adalah untuk keterampilan. 41 kalau di situ tadi 3.1 sampai 3.7, di sini 41 sampai 47. Dan semester 2 48 sampai 14. Ini adalah contoh. Nah, kalau yang kosong-kosong abaikan saja. Kalau Bapak Ibu ingin nambah ya silahkan sesuai yang dikeluarkan dalam 1 semester. Nah, untuk Bapak Ibu, ini adalah yang berwarna biru ini tidak usah diisi. Ini adalah contoh milik agama. Silahkan. Kalau PPKN silahkan diisikan sendiri di sini sesuai KI satunya, sikapnya apa. Kalau tidak ada ya KI 1 nggak usah dianggap. Ini hanya untuk
saya nyediain untuk khusus guru agama. Nah, bila bukan, ya abaikan saja, biarkan tetap tertulis seperti ini. Tidak masalah, tidak akan mengganggu. Ini KI 2 pun juga untuk guru agama maupun PPKN. Nah ini, bila mana ini muncul dalam satu semester sekian banyak, ya silakan dimunculkan. Ini semester keduanya. Misalnya dalam 1 tahun seperti itu KD-nya. Berikutnya, ini adalah kopaskan keseluruhan kompetensi dasar. Jadi ini ya, tinggal copy paste dari atas ke bawah ya. Ini diurutkan. Hanya bedanya kalau yang ada di atas ini hanya satu semester ya, satu semester saja per semesternya. Nah, ini digabungkan. Itu aja bedanya. Digabungkan semua. Ini ada 3.14 ya. Terus sampai 4.14. Nah, perlu diingat bahwa 3.14 ini adalah nomornya 14 dan mulai 4.1 adalah 15. Jadi nanti seandainya pasangannya 1 itu adalah 15. Jadi 3.1 adalah 41. Nah, kalau 3.2 atau nomor 2 ini pasangannya adalah nomor 16. Itu tolong diingat-ingat karena apa? Ini yang menjadikan referensi di RPP. Cukup ketikkan angka 1 atau 2, maka harusnya pasangannya berapa, ini juga diketikkan, itu sudah akan mengganti semua RPP itu menjadi milik KD tersebut. Berikutnya, ini adalah sintak model. Jadi di dalam pembelajaran RPP nanti cukup Bapak Ibu modelnya apa, model 1 atau model 2 atau model 3 atau 4 atau 5 atau 6 dan seterusnya. Silahkan diisikan di sini seandainya ditambahkan. Nanti seandainya misalnya ini 6 belum ada, ya kalau ngisikan 6 berarti kosong. Tapi kalau ngisikan 1 sampai 5 di sini misalnya ada, maka di RPP itu akan berubah bagaimana sintak model yang akan ditampilkan dalam sebuah pembelajarannya. Ini adalah sintak modelnya. Kalau cocok ya silahkan. Kalau tidak cocok ya ganti aja menurut Bapak Ibu fase apa yang Tapi kalau saran saya biar saja seperti ini. Ini yang menurut kami, saya dari literasi belajar semuanya, saya simpulkan seperti ini. Baik, berikutnya adalah ke bawah lagi, ya, ke bawah lagi di sini. Ini adalah soal isian item yang kemarin itu ya sama. Misalnya KD1, ya ini adalah soal KD1. Anda buat 5 soal atau 3 soal atau 4 soal terserah. Jadi nanti kasih kode sendiri. Ini KD1, KD2, ini misalnya KD1 misalnya. Ini KD2. KD1 sebagai contoh, ini untuk catatan saja. Ya. Untuk catatan saja. Jadi biar tahu. Nah, ini adalah soal KD berapa ini silahkan diisi. Misalnya ini mulai adalah KD yang keempat adalah KD2, silahkan KD2 ya silahkan, dan seterusnya. Misalnya ini KD3, silahkan, ini KD3, silahkan. Ya tinggal dikopas saja. Misalnya ini saya kopas, Ctrl C, Ctrl V. Misalnya ini Ctrl C, Ctrl V. Oke, contoh. Ini contoh juga, Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini. Jadi, sebagai contoh, misalnya membuat dalam 1 KD 5 soal atau 4 soal. Terserah Bapak Ibu. Intinya nanti, kalau ditampilkan hanya 5 soal, ya 5 soal ini nanti. Yang lainnya abaikan semua. Gak usah dihapus. Gak perlu. Kalau misalnya ingin 10, ya 10 saja. Yang lainnya, kok miliknya pelajaran lain? Oh, silakan, nggak masalah. Gak usah dihapus. Biarkan saja. Nah, yang penting Bapak Ibu mengingat bahwasanya saya mengeluarkan untuk KD ini hanya 5 soal. Nanti lainnya di hidden. Itu sudah selesai. Terus kunci jawabannya juga silakan diketikkan di kolom N ini. Ya, ketikkan ke bawah. Ya, seperti ini. Ya, oke. Nah, bagaimana kalau kita mengedit sebagai contoh ini ganti kunci jawabannya ada memanjang seperti ini. Kita tekan F2 maka akan nampak seperti ini. Kalau ingin ditambah ya silahkan ditambahi
apa atau ditambahi menurun, terserah. Itu adalah salah satu contoh. Sebagai contoh, Fn alt enter bisa tambahi bla 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 bla, maka akan jadi. Nah, kalau terjadi seperti ini, Bapak kalau ditekan enter, ini kan kacau. Nah, Anda matikan wrap tag-nya. Klik. Nah, maka dari itu akan selesai. Saya Ctrl Z, saya ulangi, saya tidak merubah. Baik, kemudian kita geser ke bawah. Ini saya spend soal isi hanya 25. Nah, kriteria skor ini ada seperti ini, ya. Kalau tidak cocok silahkan dirubah sendiri, tidak masalah. Ini adalah kriteria skor. Kemudian soal pilihan ganda. Nah, soal pilihan ganda yang kemarin itu adalah ABC-nya menurun, tapi sekarang saya jadikan satu sederet. Perlu diingat bahwasanya nanti ngisinya soalnya ada di sini, kuncinya ada di sini, nomornya ada di sini. Ini ya, soalnya ada di kolom D, kemudian jawaban soal ada A yang di H, ini adalah di J, ini adalah di L, ini adalah di M, ZN, kemudian ini adalah B. Jadi nanti kopasnya adalah menyamping secara horizontal. Baik, ini juga saya spend 25, tapi bisa 50. Ya, bisa 50. Nah, nanti kalau di soal cukup ketikkan angka saja yang mana yang dimunculkan. Sebagai contoh saya ingin memunculkan 1 sampai 5, ya ketik 1 sampai 5. Nah, maka soal yang 1 sampai 5 akan muncul. Nah, misalnya saya ingin ketik soal 6, 7, 8, 9, 10, nah, maka soal 6, 7, 8, 9, 10 yang akan muncul. Yang lainnya di hidden saja. Tidak usah diperhatikan. Jadi rumusan biar tetap aman. Kemudian pengganti soal yang ditolak. Jadi pengganti soal di sini, misalnya dalam analisis butir soal ternyata soal itu kurang valid atau bagaimana, kurang terlalu mudah atau terlalu sulit, nah, sehingga perlu diganti. Maka dari itu ya kita siapkan untuk pengganti soal, itu adalah sebagai kelengkapan kita semuanya. Baik, kita kembali ke control home, kita ke awal. Kita sekarang geser ke kanan. Nah, geser ke kanan bahwa ini adalah ya, absensi kelas ke-1, kelas ke-2, kelas ke-3, kelas ke-4, kelas 5. Silahkan dikopas-kopas ini. Ya, jangan di-cut, sekali lagi jangan di-cut. Misalnya ada perubahan ini terus di-cut. Akhirnya apa? Nanti referensinya kacau. Bapak Ibu, mohon diperhatikan, kelihatannya mudah, tapi ini kalau Bapak Ibu cut nanti sudah kacau referensinya. Kalau jenengan tidak paham, nanti tidak bisa mengembalikan lagi. Ya, lebih baik kalau usah di-cut, delete aja, di blok, di delete. Misalnya saya blok gini, delete gitu, enggak apa-apa, delete, enggak masalah. Ya. Nah, kemudian paste di situ. Nah, ini saya spend sampai 50, Bapak Ibu, kelas besar. Tapi kalau kelas saya sampai 50 ini saran saya. Kenapa? Ini 51 nanti khawatir enggak muncul di karena sudah 50 itu sudah terbesar itu. Kelas yang terbesar sekali. Ya, oke. Baik. Terus kita geser ke kanan. Bapak Ibu saya kira bisa kopas-kopas ini kelas 1 sampai kelas 5. Baik, misalnya ini adalah saya hanya mengajar satu kelas. Nah, ini harapannya kita melakukan analisis ulangan harian itu tiap kelas. Tapi kalau tidak bisa ya tidak masalah. Yang penting kita adalah pernah membuat analisis ulangan harian untuk kelas pertama ini. Sebagai contoh, ulangan harian yang pertama ini adalah nilainya sekian, maka jumlahnya sekian. Ada 5 soal, ya. Kemudian soal ulangan yang kedua, harian kedua adalah ada 5 soal. Ya, seperti ini, maka nanti akan diproses dari data ini, silahkan dimasukkan. Nah, kalau IC itu kan kalau 5 soal kan bobotnya 20. Ya, kalau yang kriteria 16 ini agak benar, ya silakan terserah Bapak Ibu sesuai dengan kriteria penilaian. Misalnya kalau salah belas dikasih 0, ya silakan. Kalau di situ kriterianya ada 4, ya 4. Baik, ini adalah jumlahnya. Nah, kemudian untuk yang di sebelah kanannya ini adalah untuk semester 2. Yang ini adalah untuk semester 1, ini adalah untuk semester 2. Jadi seandainya ada pengawas yang bertanya, Bapak melakukan analisis ulangan harian? Melakukan, Pak. Mana buktinya? Ini, nanti dicetakkan. Silahkan. Ya. Nah, ini sesuai semesternya. Nah, ini semua. Nah, kemudian
ini adalah salah satu analisa ulangan harian kelas 1 dalam 1 KD pilihan ganda. Sebagai contoh, anak ini kelas pertama ini dia ini jenis kelaminnya, kemudian ini jawabannya. Nah, silakan kunci jawabannya ada di sini. Kalau saya 10 soal ya 10 soal. Di sini ya 10 soal. Dijawabnya ABC-nya sesuai dengan jawaban si siswa. Maka setiap soal nanti akan dianalisis oleh proses data. Nah, kemudian ini tidak usah diisi karena ini sudah saya beri warna. Saya kira apa yang ada di sini apa namanya bisa diisi kan oleh Bapak Ibu guru. Nah, terus kalau yang ada ini tidak perlu ya, instrumen telaah isi soal ini tidak perlu, ini sudah, ini saya kasih warna merah seperti ini berwarna, berarti tidak perlu dirubah, biarkan saja karena saya akan memakai database ini untuk mengisi form-form lain. Baik, untuk sementara seperti itu, kita lanjutkan ke menu utama, yaitu kita menuju ke silabus. Baik. Nah, di silabus ini Bapak Ibu, ini otomatis akan berganti ya. Nah, ini kalau di sini putih, silakan diisikan sendiri Bapak Ibu. Nah, ini ada KI 1, kok masih ada sikap, kok ada KI 2 sosial dan pengetahuan. Ini diperuntukkan untuk Bapak Ibu ngajar selain produktif normatif. Nah, seandainya ini enggak betul, biarkan saja, abaikan karena ini tidak akan dicetak. Ya, ini hanya sebuah database saja. Jadi nanti kalau saya mengetikkan 1 berarti KI 1 yang akan muncul untuk yang KI-nya. Ya. Kalau 2 berarti KI 2 yang muncul. Nah, ibaratnya seperti itu. Yang 3. Oke. Kemudian SKL ini adalah untuk SMK, SMA, SMK. Harapannya seperti ini. Ya. SKL standar kelulusan kompetensi lulusan seperti ini. Nah, kemudian untuk di nomor ini kasih nomor 1 2 3 tetap ya. Nah, kemudian ini adalah KD-nya. KD ini akan muncul sesuai nomor 1 2 3. 1 adalah 3.1, 2 adalah 3.2. Nah, ini yang berwarna ini otomatis karena ini adalah rumusan, biarkan saja. Berikutnya untuk mengisinya adalah IPK-nya, silahkan kopas saja dari silabus yang Bapak Ibu punyai, kopas di sini. Ini kan nanti masih ada 4.11, 4.22, 4.12 dan seterusnya. Maka dari itu biarkan aja. Nanti kalau sudah semuanya diisi, tinggal dihilangkan. Untuk 4 yang kalau 3.1 berarti 4-nya dihilangkan. Kalau nanti untuk keterampilan yang ada di bawah sini, ya. Nah, sebagai contoh, mulai di sini keterampilan, maka hanya 4-nya saja yang ditinggal, 3-nya dibuang. Jadi untuk membedakan seperti itu. Baik, kita lagi ke atas. Nah, materi pokok silahkan diisikan. Ini adalah sebuah contoh, jangan disamakan. Silahkan sesuai silabus Bapak Ibu. Nah, alokasi waktu isikan aja yang ada di pengetahuan, bukan di keterampilan. Digabungkan jadi sekian, 6 jam misalnya. 6 jam 3 jam ya 6 jam sebagai contoh seperti itu. Oke, kegiatan pembelajaran isikan di sini ya. Boleh, silakan Bapak Ibu kopas saja. Penilaian pun juga ada di silabus, silakan kopas ya. Kalau sudah semua setiap KD mempunyai ini adalah yang ada di silabus, maka akan sudah meringankan. Tinggal menulis yang dilanjutan. Ini adalah kenapa ini saya kasih warna kuning. Ini adalah tambahan yang tidak ada di silabus. Maka Bapak Ibu harus menjelaskan sendiri di tujuan pembelajaran untuk KD 1. Ini adalah sintak modelnya untuk KD 1. Kompetensi dasar 3 yang pertama. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi tentang KD yang pertama. Menalar, ini adalah device scientific. Mengkomunikasikan, mengidentifikasi masalah. Nah, ini adalah hanya untuk mengingat karena kalau menggeser-geser ini repot. Kita mau mengisikan adalah indikator soal. Nah, cukup kita nanti melihat sebelah kirinya apa yang harus saya indikatorkan. Misalnya indikator soal ini adalah menyebutkan, mengetahui, dan sebagai contoh di sini ada
panah ini adalah indikator kata kerja operasional yang sering digunakan. Pilihan ganda adalah menentukan, menunjukkan. Kemudian isian jawaban yang singkat, menyebutkan, memberikan contoh, mengetahui. Misalnya kalau uraian menjelaskan, menghitung, menguraikan. Ini adalah salah satu contoh indikator. Ini hanya saran saja yang di kotaan merah ini kecil pojok kanan atas. Baik, begitu pula indikator untuk keterampilan. Silahkan buat sendiri. Ini hanya contoh. Ini perlu disempurnakan karena ini saya cepat-cepat untuk membuatnya. Nah, ini silahkan juga analisis tab KD-nya, silahkan dituliskan di sini di data master. Ini ada di silabus ya. Nah, ini kalau ini saya rubah, maka akan berubah semuanya. Ya. Nah, nanti kalau analisisnya hampir sama, ya tidak mungkin. Makanya harus dibeda-bedakan analisis KD-nya sesuai KD. Oke, kalau sudah sampai di sini sudah tidak ada lagi, maka Bapak Ibu data master dan silabus telah diselesaikan dengan sempurna. Saya berharap bahwa program ini akan menampilkan apa yang Bapak Ibu isikan di sini. Kalau isinya kacau ya kacau, isinya sempurna ya sempurna. Hanya itu pesan saya dan semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu yang mau mengisi silabus maupun data master. Dan saya akhiri, selamat menjalankan tugas atau selamat beraktivitas.